Tensinya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Giovanni Maesa Putra, nomor absen 4. Nama saya Ibu Dewi Putra Pratama, nomor absen 19. Nama saya Igde Yoga Snetria, nomor absen 11. Nama saya Indra Setiawan, nomor absen 22. Nama saya Komang Andika, nomor absen 17. Nama saya Kendari Perdikya, nomor absen 13. Baik, hari ini kita akan mewawancarai narasumber seniman ogoh-ogoh dari Banjar, Padang Tegal, Mekarsari yang bernama Kade Adi Saputra. Baik, kami akan langsung saja mengajukan pertanyaan mengenai pembuatan ogoh-ogoh. Kenapa pada tahun itu bisa memilih membuat ogoh-ogoh berdahulu? Om Swastiastu, Diki. Selamat siang buat adik-adik dari SMA 1 Ubud. Baik, di sini Tiang sebagai narasumber dari pembuatan ogoh-ogoh berdahulu pada saat Mika, bahwa Dumun STT Padang Tegal Mekarsari mengambil tema raja-raja yang sempat memimpin di Bali. Mika awalnya terus muncul ide pengambilan ogoh-ogoh, mengambil salah satu raja, yaitu Raja Bedahulu yang pusat kerajaannya di Pejeng. Mungkin itu yang menjelaskan mengapa mengambil ogoh-ogoh Bedahulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, apa makna dari ogoh-ogoh tersebut? Makna dari ogoh-ogoh tersebut adalah bagaimana kita bisa menetralisir pengaruh-pengaruh negatif yang ada pada diri kita, baik di alam semesta ini, dan bisa menetralisir pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu menjadi pengaruh baik, atau istilahnya bisa dikatakan disomio. Kita menyomio pengaruh yang tidak baik menjadi pengaruh yang baik ke yang. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, seberapa baik Anda memahami pasar seni rupa di daerah Anda? Baik, kalau mengenai pasar seni yang ada di daerah Tiang sendiri, khususnya di Padang Tegal, Tiang memang berada, hidup dan lahir di Padang Tegal, lahir di kawasan yang dibilang sangat kental dengan seni, sudah sangat kental di bidang seni, baik itu seni rupa, seni patung, dan seni pertunjukan. Di sini Tiang mencoba menggali apa yang ada di dalam diri Tiang, sebagai ya bisa dikatakan seniman ogoh-ogoh lah pada saat nikah, gitu. Tiang mencoba menuangkan apa yang ada di dalam pikiran Tiang, totalitas nikah pada saat nikah, dan akhirnya terwujud ogoh-ogoh yang seperti nikah pada saat itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak bisa berikan contoh saat Anda harus bersabar saat membuat sebuah karya dan jelaskan bagaimana Anda mengatur waktu dan tenaga? Baik, nikah kalau dibilang sabar, memang harus sabar, dan Tiang sendiri pun berkarya nikah harus totalitas, dan karya nikah sudah jadi duluan sebelum visualnya jadi. Karya nikah harus jadi, sudah jadi di pikiran nikah, karya nikah,
bagaimana terus kita menuangkan ide-ide Nike ke dalam karya seni Nike. Dalam pembuatan ogoh-ogoh yang mencoba sebagai pembuat dan melibatkan seluruh anggota STT di Padang Tegal Mekarsari dan melatih Sukatruno agar Tiang dan Banjar mempunyai regenerasi untuk selanjutnya dan melanjutkan seni di bidang pembuatan ogoh-ogoh. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, jika klien menginginkan karya yang mirip dengan karya Anda sebelumnya, tetapi dengan sedikit perubahan, bagaimana Anda menangani situasi tersebut? Baik, sekarang mungkin klien ada yang minta ogoh-ogoh yang seperti yang dulu yang buat, tapi ada sedikit perubahan. Mungkin Tiang akan menanyakan dari ogoh-ogoh yang dulu Nike apanya yang harus Tiang robah dan bisa memuaskan klien. Mungkin Tiang akan beri juga masukan kalau misalnya dia punya ide kayak gimana, mungkin Tiang bisa juga mengasih ide kepada dia bagaimana seharusnya dan bagusnya itu seperti apa. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, dari kapan sudah menggeluti karya seni ogoh-ogoh? Baik, untuk memulai Tiang sendiri berkarya pembuatan ogoh-ogoh Nike mungkin kurang lebih Tiang dari semenjak SD. Dari SD Nike sudah mulai bikin ogoh-ogoh, ya ogoh-ogoh lah pokoknya, ogoh-ogoh dari terus proses sampai Tiang pulang. Kebetulan dulu Tiang besarnya di Tabanan. Tiang berproses di sana, terus habis tamat SMA tahun 99, terus pulang ke Ubud, ke Padang Tegal. Di sini Tiang di Banjar khususnya mulai lebih giat berkarya dan bertanya kepada senior juga yang ada di Banjar bagaimana bentuk, bagaimana proses pembuatan, finishing, apalah itu macamnya gitu. Terus akhirnya Tiang bisa mewujudkan karya seni ogoh-ogoh Nike dengan semaksimal mungkin. Baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, karya apa saja yang pernah Bapak buat selain ogoh-ogoh? Karya yang Tiang pernah buat selain ogoh-ogoh, kebetulan Tiang basicnya di bidang seni rupa, melukis Nike. Tiang memang melukis, terus Tiang keturunan juga pelukis, bapak juga pelukis, lingkungan di sini juga lingkungan pelukis di Padang Tegal. Nike yang melukis juga dan pembuatan patung juga, buat patung, buat lembu untuk sarana ngaben, juga buat bade gitu. Teman-teman, terima kasih untuk mendengar wawancara kita dengan Bapak Kade Adi Saputra. Sekian dari kita akan tutupin dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.